Hai, apa kabar hari ini? Sehat kan? Kali ini saya Riani akan meneruskan cerita Bukek Xiansu volume yang ketiga. Selamat mendengarkan. Beberapa pekan kemudian, pagi hari dari arah timur kaki pegunungan Jenghoasan, tampak berjalan seorang kakek seorang diri. Ia menoleh ke kanan dan kiri seolah-olah menikmati pemandangan alam di sekitar tempat itu. Kakek ini usianya tentu sudah 60-an tahun. Tubuhnya kurus kecil, pakaiannya penuh tambalan. Wajahnya membayangkan kesabaran dan mulut yang ompong itu bahkan selalu menyungi senyum simpul keramahan. Dia melangkah perlahan-lahan memasuki hutan pertama di kaki pegunungan Jenghoasan. Langkahnya dibantu dengan ayunan sebatang tongkat butut yang berwarna hitam. Agaknya terbuat dari semacam kayu yang sudah amat tua sehingga seperti besi saja rupanya. Agaknya dia seorang pengemis tua yang hidupnya serba kekurangan. Namun yang dapat menyesuaikan diri sehingga tidak merasa kurang. Bahkan kelihatannya gembira, menerima hidup apa adanya dan hatinya selalu tenang. Buktinya ketika dia mendengar kicau burung-burung, kakek ini membuka mulutnya dan bernyanyi pula. Akan tetapi kata-kata dalam nyanyiannya itu tentu akan membuat setiap orang yang mendengarnya mengerutkan kening. Karena selain aneh, juga menyimpang dari ajaran kebatinan pada umumnya. Liriknya seperti ini. Apa artinya hidup kalau hati tak senang? Apa artinya hidup kalau segala keinginan tak terpenuhi? Puluhan tahun mempelajari ilmu, bekal memenuhi segala kehendak, berenang dalam lautan kesenangan, mati pun tidak penasaran. Berkali-kali pengemis ini bernyanyi dengan kata-kata yang itu-itu saja. Suaranya halus dan cukup merdu. Dan sambil bernyanyi, dia mengatur irama lagu dengan ketukan tongkatnya di atas tanah lunak. Atau bila kebetulan mengenai batu yang keras, ujung tongkat itu tentu membuat lubang. Kedua kakinya yang bersepatu butut itu sendiri tidak meninggalkan jejak, seolah-olah dia tidak menginjak tanah. Akan tetapi tongkat itu membuat jejak jelas karena setiap kali melubangi tanah maupun batu. Adapun kaki itu sendiri, biarpun menginjak tanah basah, sama sekali tidak meninggalkan bekas. Beberapa menit kemudian, setelah kakek aneh ini lewat, tampak berkelebat bayangan orang, juga datang dari arah timur melalui kaki bukit itu. Mereka itu terdiri dari 13 orang laki-laki dari usia 30 sampai 40 tahun dan seorang wanita berusia 25 tahun. Berwajah sangat manis dan bertubuh bagus dengan pinggang yang ramping. 13 orang laki-laki itu kesemuanya kelihatan gagah. Dari pakaian mereka jelas menunjukkan bahwa mereka adalah ahli-ahli silat. Sedangkan gerakan mereka yang ringan cekatan membuktikan bahwa mereka bukanlah sembarangan orang Kangau, melainkan rombongan orang gagah yang berilmu. Hal ini memang tidak salah, karena mereka itulah yang terkenal dengan julukan Capsa Sinhiap, atau 13 pendekar sakti, murid-murid utama dari partai besar Bu Tongpai. Tahan dulu, para suheng. Tiba-tiba wanita cantik itu mengangkat tangannya ke atas dan memperingatkan para suhengnya, kemudian dia menuding ke bawah dan berkata, "Lihat ini." 13 orang ini memperhatikan bekas tusukan tongkat pengemis tadi
yang jaraknya teratur, dan biarpun tiba di atas batu, tetap saja tampak batu itu berlubang. "Siapa lagi kalau bukan dia?" kata gadis itu dengan alis berkerut. "Tenaga tusukan tongkat yang hebat," kata seseorang. "Dan jejak kakinya tidak tampak, tak salah lagi, Pat Jiu Kai Ong, atau Raja Pengemis berlengan 8. Tentu telah lewat dari sini dan baru saja. Ayo cepat kita mengejarnya. Jangan sampai dia mendahului kita memasuki hutan 1000 bunga," kata orang tertua di antara mereka, seorang berusia 40 tahun yang bermuka seperti harimau. Karena kini mereka yakin bahwa jejak lubang-lubang itu tentu dibuat oleh tongkat Pat Jiu Kai Ong, maka 13 orang tokoh Butongpai itu mencabut senjata masing-masing. Tampaklah berkilaunya senjata tajam itu meluncur ke depan ketika 13 orang itu mengerahkan ginkang mereka dan menggunakan ilmu berlari cepat, melakukan pengejaran ke depan ke arah jejak berlubang itu. Tak lama kemudian, terdengarlah oleh mereka bunyi nyanyian kakek pengemis tadi. 13 orang ini memperlambat larinya, dan satu-satunya wanita di antara mereka mengomel lirih. Dasar manusia iblis, selama hidupnya mengejar kesenangan, dan demi kesenangan dia tidak segan melakukan hal-hal terkutuk yang kejamnya melebihi iblis sendiri. Sumoy, terhadap orang seperti dia kita harus berhati-hati. Semenjak dahulu, Butongpai tidak pernah bermusuhan dengan tokoh Kang Au yang manapun juga, tidak pula mencampuri urusan mereka. Maka biarlah, nanti kita tanya dia secara baik-baik, dan kalau tidak terpaksa sekali, lebih baik kita menghindarkan pertempuran, kata Tua Suheng atau kakak seperguruan tertua mereka. Semua sutainya mengangguk, akan tetapi Sumoynya mengomel. Siapakah yang takut kepadanya? Dia melintangkan pedangnya. Memang, nona yang bernama Te Kuatlin ini terkenal berhati keras dan pemberani. Ilmu pedangnya memang hebat, maka tidaklah mengherankan apabila dia terhitung seorang di antara Capsa Sinhiap yang terkenal di dunia Kang Au. Sumoy, kita harus mentaati perintah suhu agar tidak membawa Butongpai menanam bibit permusuhan dengan golongan lain, baik kaum bersih maupun kaum sesat. Karena itu, dalam pertemuan ini serahkan saja kepadaku untuk mewakili kalian semua. Karena maklum bahwa dia tidak boleh melanggar perintah gurunya, dan bahwa Tua Suheng ini selain paling lihai, juga merupakan seorang yang mewakili suhu mereka, Kuatlin mengangguk, biarpun bibirnya yang merah tetap cemberut tidak puas. Dia merasa tidak puas melihat sikap jeri yang diperlihatkan para suhengnya. Capsa Sinhiap mempunyai nama besar di dunia Kang Au. Disegani kawan, ditakuti lawan. Masa sekarang berhadapan dengan seorang tokoh sesat saja kelihatan gentar. Suara nyanyian itu makin keras, tanda bahwa jarak di antara mereka dengan kakek itu makin dekat. Dengan ilmu meringankan tubuh yang hampir sempurna, 13 orang pendekar Butongpai itu dapat menyusul dan berkelebatlah tubuh mereka. Dari kanan, kiri, dan atas. Tahu-tahu mereka telah berdiri berhadap di depan kakek pengemis dengan sikap keren dan gagah sekali. Kakek pengemis itu masih melanjutkan nyanyiannya sambil berdiri memandang. Dan ketika pandang matanya bertemu dengan wajah Kuatlin, dia tidak menyembunyikan kekagumannya. Setelah nyanyiannya berhenti, barulah dia tersenyum dan berkata, apakah kalian ini serombongan pemain akrobat yang hendak menjual kepandaian? Aku seorang pengemis tidak mempunyai uang untuk membayar upah kalian. Harap Lo Cianpue tidak berpura-pura lagi. Kami tahu bahwa Lo Cianpue adalah Pat Jiu Kai Pangcu, ketua perkumpulan pengemis 8 lengan yang terhormat. Lo Cianpue adalah tokoh terkenal yang berjuluk Pat Jiu Kai Ong, bukan?
Kakek yang mukanya kelihatan sabar dan baik hati itu tersenyum. Senyumnya juga simpatik dan ramah. 13 orang pendekar Butongpai itu yang hanya baru mengenal nama kakek sakti kaum sesat ini, diam-diam merasa heran. Bahkan sangsi apakah benar mereka berhadapan dengan Pat Jiu Kai Ong yang kabarnya kejamnya seperti iblis. Karena kakek ini kelihatannya halus tutur sapanya dan begitu ramah. Sungguh sukar zaman sekarang ini untuk bersembunyi dan menyembunyikan diri. Orang-orang muda sekarang amat tajam penciumannya dan penglihatannya. Biarpun belum pernah jumpa, sudah mengenal orang. Orang-orang muda yang gagah dan cantik. Dia memandang Quatlin lagi dengan kagum. Tidak keliru dugaan kalian. Aku adalah Pat Jiu Kai Ong, seorang pengemis tua yang hanya memiliki sebatang tongkat butut ini. Tidak tahu siapakah kalian dan perlu apa kalian menghadang perjalananku. Kami adalah Cap Sa Shin Hiap dari Butongpai, kata Quatlin, dan karena sudah terlanjur maka percuma saja tua suhengnya mencegahnya dengan pandang matanya. Benar, kami adalah murid-murid Butongpai, Lo Cian Pue, kata tua suheng itu dengan hati tidak enak. Sumoinya yang lancang itu ternyata telah membuka kartu dan mengaku bahwa mereka dari Butongpai, berarti membawa-bawa nama perkumpulan mereka. Hahaha, bagus. Memang, Butongpai mempunyai banyak murid pandai, gagah dan cantik sepanjang kabar yang kudengar. Akan tetapi kalau tidak salah, aku tidak pernah berurusan dengan Butongpai. Melihat sikap kakek itu masih ramah dan kata-katanya juga halus dan tidak bermusuhan, tua Suheng menjadi makin tidak enak. Akan tetapi dia maklum orang macam apa adanya kakek di depannya ini. Mereka datang ke sini demi Sin Leong yang mereka dengar merupakan seorang anak ajaib yang luar biasa dan sudah menolong manusia dengan pengetahuan yang tepat mengenai khasiat tumbuhan yang mengandung obat. Maka tetap saja dia merasa khawatir akan keselamatan Sin Leong itu. Kalau sampai kakek datuk sesat ini bertemu dengan anak itu. Apa yang Lo Cian Pue katakan memang benar. Di antara Lo Cian Pue dengan Butongpai tidak pernah ada urusan. Dan sekali ini kami orang-orang muda dari Butongpai juga tidak berniat untuk mengganggu Lo Cian Pue yang terhormat. Hanya kami mendengar berita bahwa di antara banyak tokoh Kang Au, Lo Cian Pue juga berminat kepada anak kecil budiman yang terkenal dengan sebutan Sin Leong yang berdiam di dalam hutan 1000 bunga. Benarkah ini? Dan apakah Lo Cian Pue sekarang sedang menuju ke hutan itu? Mulai berubah wajah kakek itu mendengar ucapan ini. Senyumnya masih ada, akan tetapi sepasang matanya yang tadinya berseri gembira itu kehilangan cahaya kegembiraannya dan berubah dengan sinar kilat yang mengejutkan mereka semua. Orang-orang muda yang lancang. Kalau benar aku hendak pergi mengunjungi Sin Leong, kalian mau apa? 13 orang anak murid Butongpai itu sudah dapat mencium keadaan yang membuat mereka semua siap siaga. Mereka melihat bahwa kakek yang kelihatannya halus budi dan ramai ini mulai memperlihatkan tanduknya atau watak sesungguhnya. Lo Cian Pue, kalau benar demikian, kami hanya mohon kepada Lo Cian Pue agar tidak mengganggu Sin Leong. Siapa mukah bocah itu? Bukan siapa-siapa Lo Cian Pue. Namun mendengar betapa anak ajaib itu telah banyak menolong orang tanpa pandang bulu, tanpa pamrih, maka sudahlah menjadi kewajiban semua orang gagah di dunia Kang Au untuk menjaga keselamatannya. Terjadi perubahan hebat pada diri kakek itu. Kini senyumnya bahkan lenyap dan mulutnya menyeringai penuh sikap mengejek. Matanya berkilat-kilat dan suaranya berubah kaku, ketus dan memandang rendah. Anak-anak kurang ajar. Apakah si tua bangka Kui Bok Sian Jin yang mengutus kalian? Guru kami tidak tahu menau tentang ini. Kami kebetulan berada di daerah ini dan mendengar akan Sin Leong yang terancam bahaya. Maka kami melihat Lo Cian Pue lalu sengaja hendak bertanya.
Tentu saja kalau Lo Cianpoe tidak menghendaki Sin Leong, kami pun sama sekali tidak kurang ajar dan kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Aku memang menuju ke hutan 1000 bunga. Mengapa kalian menyangka bahwa aku akan mencelakai Sin Leong? 13 pendekar Butongpai itu makin tegang. Kakek ini sudah mulai berterus terang. Maka tidak salahnya kalau mereka bersikap waspada dan berterus terang pula. Siapa yang tidak mendengar bahwa Pat Yu Kai Ong sedang menyempurnakan ilmu iblis yang disebut Hiat Chiang Hoat Sut, ilmu hitam tangan darah. Tiba-tiba Kuat Lin berseru sambil menudingkan telunjuk kirinya ke arah muka kakek itu. Para suhengnya terkejut, akan tetapi ucapan telah terlanjur dikeluarkan dan memang dalam hati mereka terkandung tuduhan ini. Ilmu Hiat Chiang Hoat Sut adalah semacam ilmu hitam yang hanya dapat dipelajari oleh kaum sesat karena ilmu ini membutuhkan syarat yang amat keji, yaitu menghimpun kekuatan hitam dengan jalan menghisap dan minum darah otak sumsum anak-anak yang masih bersih darahnya. Tentu saja bagi seorang yang sedang menyempurnakan ilmu iblis ini, Sin Leong mempunyai daya tarik yang luar biasa. Karena darah, otak, dan sumsum seorang bocah seperti Sin Leong yang ajaib lebih berharga dari darah, otak, dan sumsum puluhan orang bocah biasa lainnya. Tiba-tiba kakek itu tertawa lebar. Memang benar. Dan satu-satunya bocah yang akan menyempurnakan ilmuku itu adalah Sin Leong. Dan aku bukan hanya suka minum dan menghisap darah, otak, dan sumsum bocah yang bersih. Juga aku bukannya tidak suka bersenang-senang dengan perawan cantik seperti engkau, Nona. Sering-sering. Tampak sinar-sinar berkilauan ketika pedang yang 13 buah banyaknya itu bergerak secara berbarengan dan 13 orang pendekar itu telah mengurung si kakek yang masih tertawa-tawa. Kalian mau coba main-main dengan Pat Yu Kai Ong? Sayang, kalian masih muda-muda harus mati. Kecuali nona manis ini. Andai kata si tua bangka Kui Bok Sianjin berada di sini sekalipun, dia juga tentu akan mampus kalau berani menentang Pat Yu Kai Ong. Serbu dan basmi iblis ini. Tua suheng itu berteriak dan mereka sudah menerjang maju dengan bermacam gerakan yang cepat dan dahsyat. Tiba-tiba kakek itu mengeluarkan suara pekik yang dahsyat. Pekik yang disusul dengan suara tertawa menyeramkan. Suara ketawa itu bergema di seluruh hutan, sehingga terdengar suara ketawa menjawabnya dari semua penjuru, seolah-olah menjawabnya adalah setan dan iblis penjaga hutan telah datang oleh panggilan kakek itu. Hebatnya, suara pekik dan tertawa itu membuat 13 orang pendekar itu seketika seperti berubah menjadi arca. Gerakan mereka tiba-tiba terhenti dan untuk beberapa detik mereka hanya bengong memandang kakek itu dengan jantung seolah-olah berhenti berdenyut. Tua suheng mereka yang bermuka gagah perkasa itu segera berseru, "Awas, Sai Chu Hokang!" atau ilmu menggereng seperti singa berdasarkan kikang. Seruan ini menyadarkan para sutenya dan sumoinya. Cepat mereka menggerakkan sinkang mereka sehingga pengaruh Sai Chu Hokang itu membuyar. Dan pedang mereka pun melanjutkan gerakannya. Trang, trang, trang. Gulungan sinar pedang-pedang menyambar ke arah tubuh kakek dari berbagai jurusan. Namun dapat ditangkis oleh gulungan sinar tongkat hitam yang telah diputar dengan cepatnya oleh Pat Yu Kai Ong. Para pendekar Butongpai itu terkejut ketika merasakan betapa telapak tangan mereka menjadi panas dan nyeri setiap kali pedang mereka tertangkis tongkat. Hal ini menandakan bahwa si kakek benar-benar amat lihai dan memiliki tenaga sakti yang amat kuat. Juga tongkatnya yang kelihatan butut dan hitam itu ternyata terbuat dari logam pilihan sehingga mampu menahan ketajaman pedang di tangan mereka. Padahal semua pedang di tangan Cap Sa Sin Hiap adalah pedang-pedang pusaka yang ampuh. Ini Kang Ngo Heng Kiam. Ilmu pedang 5 unsur dari Butongpai yang terkenal. Tidak seberapa. Sambil menggerakkan tongkatnya menangkis setiap sinar pedang yang meluncur datang, kakek itu tertawa dan mengejek. Bentuk Sin Kiam Tin,
Atau barisan pedang sakti? Teriak si tua Suheng melihat betapa kakek itu benar-benar amat tangguh sehingga semua serangan pedang mereka dapat ditangkis dengan mudahnya. Tiba-tiba 13 orang pendekar itu merubah gerakan mereka. Kini mereka tidak lagi menyerang dari kedudukan tertentu, melainkan mereka bergerak mengurung dan mengelilingi kakek itu. Sambil bergerak berkeliling, mereka menyusun serangan berantai yang susul menyusul dan yang datangnya dari arah yang tidak tertentu. Diam-diam kakek itu terkejut. Sejenak dia menjadi bingung. Kalau tadi mereka itu menyerangnya dari kedudukan tertentu, biarpun gerakan mereka tadi berdasarkan Ngoheng Kiam, namun dia sudah dapat mengenali dasar Ngoheng Kiam dan dapat menggerakkan tongkat secara otomatis untuk menangkis semua pedang yang datang menyambar. Akan tetapi sekarang sukar sekali menentukan dari mana serangan akan datang dan gerakan mengelilinginya itu benar-benar mendatangkan rasa pusing. Marahlah Pat Ju Kai Ong. Tadi dia ingin mempelajari ilmu pedang Butong Pai dan memperhatikan para pengeroyoknya sebelum membunuh mereka. Akan tetapi setelah mereka menggunakan Sin Kiam Tin, dia tahu bahwa kalau dia tidak cepat mendahului mereka, maka dia sendiri bisa terancam bahaya. Tidak disangkanya bahwa si tua bangka Kui Bok Sian Jin, ketua dari Butong Pai, dapat menciptakan barisan pedang yang demikian lihainya. Pertempurannya amat seru ya. Penasaran kan bagaimana kelanjutannya? Nantikan di volume 4 Bukek Xiansu ya. Oh iya, jangan lupa kalau suka dengan video ini, klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Silahkan komen juga agar kami semangat untuk membuat video selanjutnya. Selamat istirahat, jaga kesehatan, dan tetap bahagia. Dadah.